Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang demam, sehingga kita dapat melanjutkan proses pembelajaran kita secara daring pada hari ini, membahas tentang akhlakul karimah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Silakan yang memiliki bukunya, dibuka kembali bukunya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini terdapat di bab 4, itu tentang perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Kita akan membahas tema hormat dan patuh. Nah, itu ada di halaman 42. Silakan dibuka yang memiliki buku. Sebelumnya, kemarin kan Ustazah sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak minggu kemarin. Untuk mengingatkan anak-anak kembali, Ustazah akan menyebutkan nama Ustazah kembali. Nama Ustazah Epa Fitriani. Anak-anak sekalian boleh memanggil dengan nama Ustazah Epa. Baik, langsung saja ya kita masuk ke materi pada hari ini. Hormat dan patuh. Nah, pada pembahasan kali ini Ustazah akan menjelaskan 3 submateri hormat dan patuh. Yang pertama itu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru atau ustadz-ustazahnya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak ustazah yang soleh-soleha, yang pertama itu Ustazah akan menjelaskan tentang perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, kedua orang tua di rumah ini biasanya kita panggil dengan sebutan ibu atau ayah. Kemudian ada yang mungkin memanggil dengan mama, papa, atau mungkin abi, umi. Nah, itu adalah orang tua kita yang ada di rumah. Kita harus menanamkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua yang ada di rumah. Karena orang tua ini adalah orang yang membesarkan kita, orang yang membimbing kita, kemudian yang menyediakan segala keperluan kita, yang menyayangi kita dari kecil hingga sampai sekarang, hingga dewasa nanti. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, seorang ibu itu telah banyak sekali berjasa kepada kita. Ibu itu telah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, dan merawat kita, membesarkan kita, sampai kita besar. Begitupun ayah. Ayah mencari nafkah supaya kita bisa makan, supaya kita bisa ke sekolah, supaya kita bisa dapat uang jajan. Karena ayah mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak ustazah yang soleh-soleha sekalian, untuk itu sebagai anak kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua untuk menyenangkan hati kedua orang tua, untuk menjadi penyejuk hati kedua orang tua kita. Karena kalau kita menjadi anak yang tidak patuh atau tidak hormat kepada orang tua, kita akan tergolong kepada anak-anak yang durhaka. Jangan sampai anak-anak ustazah terkhusus yang ada di kelas 2 ini menjadi anak-anak yang tergolong durhaka. Jadi, apapun perintah yang dikatakan oleh kedua orang tua kita harus kita taati, harus kita laksanakan supaya kita menjadi anak-anak yang memiliki akhlak terpuji, memiliki akhlak yang baik. Apabila kita memiliki perilaku yang tercela, membangkang kepada kedua orang tua, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibenci oleh kedua orang tua kita akan dibenci oleh guru, ustazah kita yang ada di sekolah, akan dibenci oleh teman-teman kita karena perilaku kita yang tidak baik. Untuk itu, semoga anak-anak sekalian tidak tergolong kepada anak-anak yang durhaka. Nah, di sini ustazah telah menyediakan 2 gambar. Nah, pertama itu gambar pertama tentang coba kalian perhatikan, kalian amati, dan kalian itu mencoba untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan apa sih maksud dari gambar pertama ini. Nah, gambar pertama ini ada apa? Nah, di sini ada seorang anak, dia mau berangkat ke sekolah. Kemudian dia berpamitan kepada kedua orang tua mereka. Nah, lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh akhlak yang terpuji. Karena sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus memohon doa kepada kedua orang tua agar nantinya di sekolah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita menjadi tambah pintar, kita menjadi tambah anak yang pandai. Nah, lanjut ke gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang kedua.
Nah, kalian amati gambar yang kedua, kemudian kalian coba jelaskan apa sih maksudnya. Coba kalian tulis di buku ya, apa sih maksud dari gambar yang kedua ini. Nah, di sini ada seorang anak dua, dia membantu kedua orang tuanya membereskan rumah ini. Ini adalah juga salah satu bentuk perilaku yang terpuji, karena kita di rumah ini apabila orang tua kita sedang kerepotan, misalkan ibu kita kerepotan, sedang banyak pekerjaan, kita harus membantu yang apa yang kita bisa, misalkan menyapu rumah kalau sudah bisa menyapu rumah, mencuci piring, ataupun walaupun kita masih kecil, kita harus belajar untuk mencuci piring misalkan. Kemudian anak-anak sekalian, ini tadi contohnya ya. Dua contoh ini sebenarnya banyak sekali contoh dari perilaku yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kepada orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana sih sikap kepatuhan kita kepada kedua orang tua? Nah, yang pertama itu jika diperintah, jika ibu atau ayahnya atau bundanya itu memberitakan kita untuk meminta tolong, maka harus segera kita laksanakan, harus segera kita kerjakan, jangan ditunda nanti-nanti. Nah, nanti Umi, nanti ayah. Nah, jangan seperti itu. Itu adalah perilaku yang tidak sopan. Jadi kita harus segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Kemudian yang kedua, jika kita dinasihati, kita harus mendengarkan dan juga melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh kedua orang tua kita. Misalkan kita berbuat salah kepada orang tua kita dinasihati, kita dengarkan kedua orang tua kita. Kemudian apa yang nasihat yang telah disampaikan oleh kedua orang tua kita tadi kita laksanakan, kita rubah sikap kita yang kurang baik. Yang ketiga, tidak membangkang perintah orang tua, artinya kita menuruti atau melaksanakan perintah kedua orang tua yang telah disampaikan kepada kita melalui nasihat tadi. Yang keempat itu melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Ayo, siapa yang masih sering cemberut kalau disuruh oleh kedua orang tuanya, sering marah-marah ataupun mengatakan nanti aja. Nah, itu tidak boleh anak-anak sekalian. Kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita, kita harus melaksanakannya dengan senang hati, dengan tersenyum. Oke? Nah, itu tadi contoh sikap patuh kita kepada kedua orang tua. Kemudian, bagaimana sih sikap hormat kita kepada kedua orang tua? Yang pertama itu, santun ketika berbicara, tidak berteriak-teriak. Jadi, berbicara kepada orang tua kita harus dengan lemah lembut, harus dengan kata-kata yang sopan. Dalam perilaku juga kita harus menunjukkan perilaku yang sopan, tidak boleh nakal, tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor, tidak boleh membentak apalagi kedua orang tua kita. Maka kita akan berdosa apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian apabila kita ingin meminta sesuatu kepada ayah dan bunda, kepada ibu dan ayahnya, kepada umi dan abinya, kita harus meminta dengan cara yang baik, jangan memaksa. Apabila memang belum ada uangnya misalkan, nanti jangan memaksa untuk sekarang, seperti itu ya. Kemudian anak-anak yang soleh-soleha sekalian, apabila kita patuh kepada orang tua, patuh dan taat kepada perintah orang tua, maka kita akan disayang oleh kedua orang tua kita, karena itu adalah perilaku yang bagus, perilaku yang terpuji. Nah, kemudian yang kedua itu Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih sikap hormat dan patuh kita kepada guru. Nah, guru atau ustazahnya kalau kita di sekolah. Nah, ustazah ini adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Orang tua kita yang ada di rumah itu mungkin uminya, abinya, ayah bundanya. Sedangkan orang tua kita yang ada di sekolah itu adalah ustadz dan ustazahnya. Jadi kita juga harus menanamkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita yang ada di sekolah, ustadz dan ustazahnya. Bagaimana sih cara kita untuk mencerminkan sikap hormat dan patuh di sekolah kepada guru-guru kita atau ustadz ustazah kita? Yang pertama itu, apabila kita bertemu ustadz ustazahnya, kita harus mengucapkan salam. Misalkan bertemu dengan ustadznya, Assalamualaikum Ustadz. Bertemu dengan ustazahnya, Assalamualaikum Ustazah. Nah, kita menyapa dengan salam. Kemudian kita bertangan dengan tersenyum kepada ustadz ustazahnya. Nah, kemudian apabila kita dalam pembelajaran langsung, misalkan dalam pembelajaran kelas itu ada yang
kurang kita pahami dari penjelasan ustadz-ustazanya, kita boleh bertanya dengan cara yang sopan. Seperti halnya kita mengacungkan tangan terlebih dahulu. Maaf ustadz, maaf ustazah, saya kurang paham di bagian ini, saya kurang mengerti di bagian ini, sehingga ustadznya ataupun ustazahnya bisa menjelaskan ulang tentang materi yang belum kita pahami. Nah, apabila juga kita diberi PR atau tugas oleh ustadz-ustazanya, kita harus patuh, kita harus melaksanakan tugas ataupun PR yang diberikan oleh ustadz-ustazanya. Nah, kemudian yang ketiga itu perilaku hormat kepada sesama anggota keluarga. Anggota keluarga di sini anak-anak sekalian, itu adalah orang yang tinggal bersama kita di rumah. Ada ayah, ada ibu, mungkin ada yang punya kakak, ada yang punya adik, ada yang kakek ataupun neneknya yang tinggal serumah. Nah, itu adalah contoh dari sesama anggota keluarga kita yang tinggal di rumah selain ibu dan ayah. Nah, kita juga harus membangun, harus juga menanamkan sikap hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Misalkan kita sebagai kakak, kita punya adik, jadi kita harus menyayangi adik kita. Begitu pula kita sebagai adik, apabila kita memiliki kakak, kita juga harus menghormati kakak kita. Nah, begitupun juga dengan anggota keluarga lainnya. Kita harus membina kerukunan, kedamaian, sehingga keluarga kita itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, ataupun tidak berantakan. Oke, jadi di rumah pun kita harus membangun kerjasama ataupun membangun hubungan yang baik kepada anggota keluarga yang lainnya. Misalkan kita memiliki makanan, nah kita harus membaginya kepada misalkan kakak kita ataupun adik kita yang ada di rumah. Jangan bersikap pelit atau makan sendiri ya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat dipahami, dapat dimengerti oleh anak-anak sekalian. Jangan lupa kalian baca-baca dulu bukunya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Jadi kalian pahami dulu dari bukunya, dibaca dulu bukunya. Tadi kan sudah Ustazah tampilkan beberapa contoh gambar yang menunjukkan sikap yang akhlak terpuji itu seperti apa. Jadi kalian coba untuk deskripsikan ulang dari gambar-gambar yang Ustazah tampilkan tadi, sehingga dapat memahami materi pada hari ini. Mungkin itu penyampaian materi hari ini dari Ustazah. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat anak-anak sekalian. Perbanyak maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.